Oke. Topi merah. Topi merah itu kan mulai dikenal setelah ada hiruk pikuk ijazah palsu Pak Jokowi yang diteliti oleh Mas Roy, oleh Bang Rismon dan Butiva. Disitulah topi merah mulai menyita perhatian publik. Bisa diceritakan nggak momentum pertama kali topi merah berurusan dengan ijazah itu kapan? Oke. Saya pertama kali menyinggung ijazah itu nggak sengaja, Pak. Oke, nggak sengaja ya. Ketika Pak Rismon mendemonstrasikan Yeah. program yang dulu itu program sering saya pakai. Oke. Ya, mendemonstrasikan computer vision namanya. Untuk pokoknya computer vision adalah bahasa awamnya penglihatan komputer. Oh. Bagaimana komputer melihat sebuah gambar. Oke. Itu kan cuman angka-angka. Iya. Nah, beliau mempresentasikan hal untuk mendeteksi dulu lintasan capnya. Oke. Lintasan capnya itu nggak ada warna. Itu kayaknya pakai ada rumus matematikanya ya? Kalau yang pakai coding itu pakai matematika ya? Kalau yang pendeteksi itu sangat minim. Nah, kalau yang pendeteksi RGB itu sangat minim dan itu RGB itu red, green, blue. Ya. Kenapa RGB itu penting dalam ilmu komputer? Jadi kalau di dunia computer vision atau dunia gambar ya Pak. Dunia gambar ya, dunia gambar. Dunia gambar digital. Dunia gambar digital. Basis warna RGB dan CMYK. RGB dan CMYK. Itu tergantung range-nya. Jadi basisnya ada gambar yang pakai CMYK, ada gambar pakai RGB kayak gitu. Kalau saya terangin detailnya mungkin agak pusing. Iya. Gue denger gini aja gue agak puyeng juga karena bahasanya sangat teknis komputer gitu. Antara kan gue bukan orang komputer. Pokoknya di tapi nggak apa-apa lah, kita berbagi ilmu boleh dong. Iya dong, Pak. Ya. Di gambar itu campuran RGB sama black. Ada 4 berarti ya. Oke. Merah, biru, hijau, sama hitam. Nah, itu dicampur menjadi seluruh warna yang ada di dunia ini kayak gitu. Itu bisa diolah dari dari hasil yang ditampilkan Bang Rismon, itu kemudian lo tertarik untuk karena dia mendeteksi channel red di dalam lintasan merah jasnya Pak Jokowi yang katanya punya ijazah itu. Nah, kebetulan kan di situ saya lagi sepi penonton nih. Lo punya channel namanya apa? Dulu Topi Merah sama. Topi Merah. Tapi masih eksis kan Topi Merah? Masih sampai sekarang. Oke. Kalau nggak salah Abdul Ghafur Sangaji official subscribe deh. Jangan lupa ya sahabat AGS Abdul Ghafur Sangaji untuk subscribe juga Topi Merah. Kita berikan dukungan kepada Topi Merah biar lebih berkembang lagi. Terima kasih Pak. Nah, di situ lo lagi-lagi manggil Pak. Oh iya, Abang. Ini dari tadi gue harus protes terus ini. Kemarin gue komunikasi sama dia, ya Pak. Loh, jangan manggil gue Pak. Lo sama gue bedanya cuma dikit gitu. Oke. Ya, ini latah. Iya, nggak apa-apa. Anak muda kan memang harus begitu. Ya, oke. RGB program itu kebetulan kan sangat simpel, Pak. Oke. Nah, saya praktekin langsung di channel saya. Ternyata tiba-tiba meledak view. Dan berarti hasil penemuan lo bahwa tidak ada lintasan stempel di jasnya itu sama dengan hasil penelitiannya Bang Rismon? Iya, sama. Confirm sama ya? Confirm sama. Oke. Karena source-nya juga sama, programnya juga sama dan sangat simpel. Nah, itu bisa dicoba-coba juga sama orang-orang. Saya sudah nge-share program-program saya di GitHub. GitHub itu kayak semacam lu nggak takut? Lu kan teliti juga. Ini ijazah presiden loh. Awalnya itu lu ngeri-ngeri sedap juga nggak? Awalnya itu nggak tahu Pak. Kalau itu bisa lu nggak kenal Jokowi? Kenal, maksudnya saya nggak expect bisa meledak gitu. Nggak punya bayangan kalau itu viewersnya bakal tinggi. Gitu. Karena subscriber saya dulu baru 2000 atau 3000 kayak gitu. Nah, pas saya praktek itu tiba-tiba subscriber untuk lo itu 2000 3000 itu berapa bulan lo dapat? 4 tahun, Pak. Hah? 4 tahun. 4 tahun. Sorry, 2 tahun sama 3 tahun. 2 tahun berarti masih luar biasa subscriber Abdul Ghafur Sangaji official. Dalam 2 minggu kita subscribernya sudah hampir 7.000. Mantap. Dalam 2 minggu. Ini bakal naik terus nih. Mantap. Mohon dukungannya para sahabat Abdul Ghafur Sangaji official. Kita mudah-mudahan subscribernya bisa meledak ke depan. Ya, dalam rangka kita memberikan berbagi perspektif kepada para pemirsa AGS yang setia.
Oke, lanjut. Hmm. Jadi lu nggak membayangkan bahwa ketika lu meneliti itu subscriber lu akan meledak dan viewers lu akan meledak. Iya. Nah, ketika itu meledak, wah, saya kan sebagai orang yang kepengen terkenal ya, Pak. Oh, ternyata kamu pengen terkenal Iya. juga ya. Itu manusiawi ya. Manusiawi, Apalagi anak sangat muda. manusiawi. Iya, benar. Apalagi anak muda yang punya kemampuan Iya, ya. bener Pak. Dan di zaman sekarang kan, oh kayak YouTuber, oh keren banget gitu kan. Saya melihat itu juga sangat keren. Jadi, oh terkenal nih gue nih gitu. Pengen ngerasain juga bagaimana Ya, akhirnya- punya adrenalin sebagai orang Iya. dikenal gitu loh. Akhirnya star syndrome lah Pak di situ. Oke. Oh, ini gue keren, gue dipandang. Statement gue udah gue nasional. Udah statementnya go nasional. Akhirnya- Kerennya gak anak muda ini. Oke. Akhirnya Lanjut. keberaniannya tiba-tiba muncul lewat adrenalin itu. Oke, sehingga lu tertarik untuk terus meneliti ijazah itu ya. Artinya untuk menjadi terkenal berarti lo harus menempel kepada orang yang sudah terkenal. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Oh gitu ya, Iya. strateginya kayak gitu ya. Bagus nih, baik. Tapi kan ada risiko. Nah, Ada itu risiko dia. hukum loh. Resikonya baru kepikiran, Pak. Di belakang. Ini yang lucu dari saya sebenarnya. Sebenarnya dari dulu Tapi sebentar, lu meneliti itu setelah Bang Rismon mulai dilaporkan atau sebelum dilaporkan? sebelum dilaporkan. Sebelum dilaporkan? Iya, pas di UGM. Hah? Itu Oh kan pas udah- mereka mendatangi UGM ya? Ya pas pendaftaran UGM kan udah Iya. ribut-ribut ya Pak. Iya. Akhirnya Kalau nggak salah sekitar bulan April atau bulan Maret lah. 2025. 2025. Terus? Nah di situ mulailah intens. Intens terus gimana ya ceritanya ya? Pokoknya kepengen terkenal aja gitu Pak. Oke. Terus nempel sama statementnya Bang Rismon, terus nguji juga kodenya Bang Rismon sama Pak Roy. Oke. Kayak gitu. Ternyata match. Ternyata mungkin hooknya itu ada di kata-kata RRT itu. Oh. Hooknya ada di situ. Akhirnya naik lah gitu. Naik star syndrome, nggak mikir resiko. Nah akhirnya paling yang apa ya tersadar itu pas saya pernah salah kayak gitu Pak. Saya pernah salah yang terkait tanda tangannya Pak Sofian Effendi kayak Sofian gitu. Effendi. Nah, Itu gua pantau juga itu. ya, iya, nah dari Langkah Update, Ah. Langkah Update yang DM, ini ternyata sih, terus pas saya ngecek, ternyata saya salah file. Oh iya, makanya Iya. kemudian kan dihapus kalau nggak salah Iya, ya. saya langsung klarifikasi lah. Iya, Itulah langsung kalau klarifikasi. misalkan, tapi saya berani ya, maksudnya kalau salah saya ngomong salah. Ya, itu namanya anak muda yang gentle. Ya, Ketimbang seorang tokoh besar yang tidak negarawan ketika dipertanyakan ijazahnya tidak berani untuk Iya. menunjukkan ijazahnya. Itu namanya tidak gentle. Iya. Anak muda aja bisa gentle, Nah. masa seorang mantan penguasa nggak bisa gentle menunjukkan ijazahnya kepada masyarakat? bener. Nah, saya tersadar, ternyata yang saya lawan itu, ini paus biru nih, makhluk terbesar di dunia. Pada saat lu mulai sadar bahwa lu salah itu, apa perasaan lu? Karena kan ini lu berhadapan dengan persoalan Iya. hukum nih, delik nih. Bener. Kalau dilaporin kan bisa kena lu. Ya, Apa perasaan lu? Apakah takut. lu mulai tidak tidur nyenyak, lu takut, Takut, lu kepikiran, gemetaran? Saat lu gemetaran itu lu kontak siapa? Tuhan. ini jawaban yang oke. Ini hasil. Ini namanya anak muda yang beriman. Ini oke nih, gue suka nih. Pertama kali yang dicari adalah Tuhan. Itu jawaban yang benar. Bukan Udah bukan pasrah, Pak. bukan pengacara ya. Bingung aja bayar pengacaranya gimana? Kalau coba kalau waktu itu lu udah kenal Oh, gua. iya. Iya, kalau lu udah kenal gua pasti gua kasih bantuan hukum cuma-cuma. Nah, di situ ya udah saya pasrah gitu. Pasrah sambil deg-degan. Oke. Tapi lu ini tidur nggak nyenyak? Gak nyenyak, Pak. Apa yang lu bayangkan sampai tidur lo nggak nyenyak? Karena dulu ngebacain komen terus. Saya tuh ngebacain dulu suka ngebacain komen. Komen tiba-tiba masuk di TikTok, di YouTube itu semuanya Oke. gila-gilaan. Artinya udah mulai menyerang ke lu. Udah mulai menyerang. Oke. Ya, Lu takut jangan sampai tim yang punya ijazah nyerang lu? Atau melaporkan lo di termasuk polisi? YouTuber Nusantara itu nyerang saya, Pak. Tapi pernah diancam untuk dilaporkan nggak ke polisi? Iya, itu ancaman-ancaman itu paling di komentar doang sih. Wah, ketika lu baca ancaman-ancaman seperti itu apa perasaan? Deg-degan. Ya? Ngeri banget. Iya. Anak baik masa Iya, berurusan iya. dengan hukum. Oke, sekarang gini, gua tanya sama lu jujur. Sepanjang hidup lu, di momen mana lu mengalami satu ketakutan terbesar? Apakah di momen pada saat lu diancam untuk dilaporkan itu, ataukah di momen yang lain? Yang lu itu- mengalami ketakutan yang luar biasa?
di momen yang lain sih kalau. Oh, di momen yang lain, bukan momen ini ya? Bukan momen ini. Bukan ya? Karena lo near death, Pak. Oke, near death ya. Oke. Jadi anak muda ini ternyata pernah menghadapi satu krisis, satu kondisi yang kritis juga ya. Sangat. Tapi itu kan nggak ada hubungannya dengan kepolisian, dengan hukum kan? Ya, itu dengan malaikat. Oh, itu dengan malaikat. Tapi tentu kan perasaannya juga akan berbeda. Beda, jelas beda. Beda ya. Kalau dengan hukum tuh ketakutan kita tapi berkepanjangan gitu. Kalau dead itu ketika kita nggak dead selesai ya, perasaan selesai, kita hilang. Bersyukur. Tapi gitu. Kalau persoalan hukum tuh kayak orang tuh psikologisnya kena. Psikologisnya terguncang, tapi bukan untuk 1-2 hari, ya, tapi untuk jangka waktu yang cukup panjang gitu kan? Ya kan? Bener, Pak. Bisa nggak stabil itu, kayak seperti apa ya? Dihantui rasa ketakutan. Ya, terus-terusan menghantui. Nah, akhirnya saya udah berani lagi itu di momen saya ngebalikin ketika Pak Joshua itu ngebilang ini scan asli. Nah ternyata saya ngebuktiin ini tuh nggak asli dan pembuktian tapi saya gini sebentar. Sejak lu menyadari bahwa kesalahan lu dalam Pak Sofyan Effendi tadi tanda tangannya, kemudian kan setelah itu lu masuk lagi dalam kasus ini kan, maksudnya memberikan kajian-kajian ilmu komputer gitu. Apakah pada saat itu lo nggak punya sikap untuk berhenti aja, tapi kenapa lo maju terus gitu? Kalau ajakan untuk berhenti banyak dalam diri saya juga pengen berhenti gitu, karena takut gitu. Takut. Tapi iya, nggak termasuk nggak ada. Tapi dalam diri saya sendiri kayak adrenalin yang udah terbentuk di awal itu kayak tiba-tiba muncul lagi. Masa kok dipermalukan kayak gini sih kayak gitu. Nggak terima dari sisi harga diri saya diinjak-injak nggak terima gitu. Oke, jadi bukan berarti ketika lo menyadari ada kesalahan dan lo diancam mau dilaporkan ke kepolisian, tapi itu tidak menyurutkan adrenalin lo untuk tetap memberikan edukasi ya, dengan hasil apa namanya, penelitian, bukan penelitian tapi apa, hasil kajian komputer, kajian ilmu komputer lo. Oke. Nah, kan waktu itu di Rakyat Bersuara kan lu pernah tampil kan? Iya, pernah tampil. Nah, itu terus lu bantah Joshua Sinambela. Iya, di situ. Sebenarnya momen jauh sebelum itu saya udah ngebantah. Jauh sebelum Rakyat Bersuara ini. Nah, Pak Joshua Sinambela itu pernah nge-share scan-scanan itu di namanya FGD, forum grup apa itu namanya forensik apa itulah pokoknya. Asosiasi forensik lah ya. Asosiasi forensik dia. Itu ada YouTube dan dia di situ lah. Forensik digital ya atau digital forensik ya. Oke. Saya nge-screenshot namanya hasil scan-nya dia itu yang katanya itu asli scan, itu saya buktiin ini tuh ini bukan scan, ini tapi editing dari punyanya Dian Sandi gitu. Oke, bedanya kalau satu dokumen di scan dengan dipoto bisa ketahuan itu kita ngecek namanya gelombang piksel dari gambar, menghitung gelombangnya. Nah, gelombang itu bisa mendeteksi dari mana datangnya arah cahaya. Ini anak muda yang cerdas. Patut kita apresiasi. Terima kasih, Pak. Nah, di situ saya sadar ini kok mereka memainkan hal yang kotor kayak gini. Akhirnya saya ada keberanian lagi untuk nge-share ini ke publik gitu. Pada saat lo mulai lawan hasilnya Joshua, karena kan Joshua salah satu ahli yang dipakai di Polda kan, dan konon katanya beliau salah satu ahli yang cukup kredibel lah menurut para itu. Pada saat lo lawan dia itu lo pernah diteror nggak? Sebenarnya setelah lo mulai lawan hasilnya si Joshua itu, lo pernah diteror nggak? Saya pernah diajak untuk ikut FGD-nya. Oh, FGD-nya si Joshua. Tapi itu dari komentar-komentar aja sih. Entah itu benar-benar dari dianya atau bukan kayak gitu kan. Akhirnya nggak saya gubris gitu. Terus ternyata di channel-channel itu memang ada kayak sindiran-sindiran ini laporin aja kayak gitu di YouTube. Itu yang bikin lo agak takut juga ya? Ya agak takut, tapi karena saya udah nemu senjata. Artinya lo udah punya argumentasi yang ilmiah juga. Artinya bisa diuji gitu loh. Bisa diuji. Nah, ini anak muda yang bagus. Nah, ini kayak kesempatan saya gitu. Karena gini, kebenaran itu basisnya kan adalah argumentasi, fakta.
kalau fakta kita kuat, argumentasi kita kuat, ya ngapain kita takut? Iya, benar. Akhirnya itulah momen saya ketika keberanian saya itu Muncul lagi. dan kecemasan saya, Yang tadi anxiety hilang. saya hilang. Oke. Babak itu kan udah lewat. Udah lewat. Oke. Kemudian tiba-tiba Richmond mendapatkan restoratif justice, ya kan? Berarti hasil penelitian dia yang dulu pernah juga lu uji dengan program yang sama dan hasilnya sama, sekarang dia katakan itu salah. Iya. Ya kan, salah. Kemudian dia presentasikan kemarin di Rakyat Bersuara gitu ya. Kebetulan ya saya juga ada di situ, ya kan? Ada Mas Roy juga dan cukup panas lah gitu. Lu melihat bahwa pertama, lu melihat bahwa apakah memang hasil penelitian Richmond yang dulu atau Bang Richmond yang dulu itu memang salah, ataukah memang sebenarnya benar tapi cuma dia ingkari? Oke, kita berbicara tentang scoop X-nya Dian Sandi ya Pak. Oke. Fotonya Iya. Sandi. Karena kan basisnya dari fotonya X Dian Sandi ya. Karena yang asli ditunjukinnya cuman kayak gini doang, nggak boleh dipegang, nggak boleh. Ya, dan itu hanya ditunjukkan kepada kami loh. Iya. Ya. Oke. Nah, saya kan nggak tahu aslinya. Akhirnya ya kalau basis source kalau antara yang di-upload Dian Sandi dengan yang diperlihatkan di Polda Metro Jaya, saya nih begini nih, di meja begini. Saya dibuka, saya lihat sama dengan yang ada di Dian Sandi. Fotonya, data ijazahnya, ya kan? Tapi apakah asli atau tidak tentu nggak boleh dipegang kan? Tentu itu kan masih butuh pembuktian kan? Masih abu-abu lah. Masih abu-abu. Tapi kita bicara soal source yang berdasarkan uploadan Dian Sandi. Ya. Dan harus saya akui, yang Pak Richmond dulu itu benar. Oke, jadi Richmond yang dulu meneliti itu Richmond yang benar. Iya, karena memang ya terlepas dari memang adanya fakta-fakta baru ya Pak, yang ada yang tiba-tiba ada embosnya itu kawan-kawannya itu benar, kecuali yang watermark ini. Jadi dulu Pak Richmond pernah ngomong watermarknya nggak ada kayak gitu, nggak kelihatan. Berarti hasil penelitiannya Bang Richmond yang dulu itu yang benar. Ada yang benar, ada yang salah. Nanti saya jelasin juga yang salah juga. Nah, dari dulu saya itu sebenarnya nggak ngomong watermarknya nggak kelihatan, karena pas saya teliti pakai wavelet itu yang pakai gelombang itu ada kayak artefak Pak, artefak kecil. Artefak itu apa? Artefak dalam bahasa itu, komputer. Di dalam komputer namanya artefak juga. Artefak. Nah, artefak itu kayak sisa-sisaan yang nggak jelas ini apa kayak gitu. Nah, di situ sebenarnya saya agak meragukan sih dari segi Pak Richmond itu, cara ngomongnya kayak dilebih-lebihkan. 11.000 triliun persen palsu. Itu agak bombastis ya. Agak bombastis gitu. Nah, momennya adalah ketika Pak Richmond itu, ini sebenarnya saya baru ngeh ya Pak. Pak Richmond itu mendemonstrasikan yang channel merah itu dulu pas di channelnya Pak Refli Harun itu ada merah-merahnya 5, value-nya itu 5 sampai 10 dan itu sangat kecil. Tapi pas di Madilog itu 0. Itu benar-benar black, pure black. Kalau yang dengan dia bilang hasil penelitian dia dulu yang terdahulu salah, kemudian di momen Rakyat Bersuara minggu kemarin, dia katakan bahwa saya sudah melakukan penelitian yang terbaru lagi, sudah ada lintasan stempelnya di jasnya, kemudian sudah ada emboss dan watermarknya. Bagaimana menurut Topi Merah melihat? Karena kan kemarin menggemparkan itu ketika Topi Merah menganalisis bahwa data yang ditampilkan Bang Richmond di Rakyat Bersuara itu data yang diragukan gitu loh. Ya. Berarti balik lagi ke yang watermark tadi. Harusnya kan ada artefak-artefak itu ya Pak, yang kita nggak tahu huruf-huruf itu apa. Nah, tiba-tiba punya Pak Richmond itu yang terbaru muncul semua. Dan itu di dunia komputer sangat-sangat hampir mustahil ketika kita hanya memproses coding yang ada di tabelnya Pak Richmond. Itu harus di enhance pixelnya, harus kalau mungkin di masking atau di predict gitu ya Pak, predict lokasi pixelnya, itu hal yang sangat rumit. Harusnya kalau Pak Richmond bisa, dia bisa masuk ke penghargaan internasional ya. Kalau menurut lo Topi Merah,
penemuan lo terhadap hasil penelitiannya terbaru dari Rismond yang kemarin dia sampaikan di RB, menurut lo ada sesuatu yang janggal di sana? Ya, ada sesuatu yang sangat janggal. Janggalnya apa? Tiba-tiba watermark itu muncul. Watermark itu kan katanya harus tulisan Universitas Gadjah Mada. Apakah ada tulisan lain di luar Universitas Gadjah Mada? Ada tulisan Gadex Adam. Oh, Gadex Adam. Ya. Berarti kalau muncul watermark Gadex Adam itu berarti itu intervensi. Nah, editing atau kalau saya pribadi itu nggak mau mengomentar itu, karena siapa tahu itu kan ada suatu keamanan atau apa yang hanya tidak lazim kalau Universitas Gadjah Mada diubah jadi Gadex Adam. Gadex Adam. Ya. Oh, berarti Universitas Gadjah Adam. Ya. Bukan Universitas Gadjah Mada lagi. Ya, bukan. Tapi itu balik lagi ya. Saya nggak mau mengomentari. Bukan. Artinya ada hasil penemuan dari topi merah bahwa watermark yang ditampilkan Rismond itu tidak terlihat Universitas Gadjah Madanya ya, tapi Gadjah Adam. Berarti Universitas Gadjah Adam. Oke. Nah, itu kejanggalannya ya. Itu kejanggalan untuk satu sampel. Ketika ada sampel lain yang ada Gadjah Adam, berarti kan udah hilang kejanggalan itu, Pak. Membuktikannya itu sangat gampang kalau yang itu. Berarti harus ada dokumen pembanding. Dokumen pembanding yang ataukah bisa juga diteliti oleh topi merah bahwa Gadjah Adam itu seharusnya adalah hasil intervensi, hasil editing misalnya. Balik lagi, saya tidak bisa memastikan itu. Oke, jadi guys, halo sahabat AGS, ini ada disclaimer ya dari topi merah bahwa ketika dia menemukan tulisan Universitas Gadjah Adam dalam watermark yang disampaikan oleh Rismond, dia hanya bisa mengungkap ada fakta itu, tetapi dia tidak bisa menjustifikasi apakah itu adalah hasil editan atau tidak gitu. Tetapi intinya ada fakta. Ada fakta itu ya. Oke, baik. Nah, yang paling telak adalah ketika tiba-tiba pixel yang rusak menjadi lebih bagus, sangat bagus dan sangat tertata rapi sehingga embossnya muncul. Padahal kan di dalam Exedian tadi itu sangat-sangat tidak kelihatan. Oke, berarti hasil dia yang dulu dengan yang terbaru ini udah agak beda ya? Sangat beda. Berarti yang terbaru ini filenya udah lebih rapi? Udah lebih rapi, udah lebih di enhance gitu. Nah, enhance itu artinya diterangin? Ditajamin? Artinya apa? Bahasa komputer artinya apa? Oh, ditingkatkan. Ditingkatkan kualitasnya? Entah itu kualitasnya, entah itu pencahayaannya. Yang penting ini udah source yang berbeda kayak gitu. Bisa nggak dari filenya Dian Sandi dulu yang diteliti oleh Bang Rismond itu, yang dia bilang nggak ada watermark, nggak ada emboss, nggak ada lintasan stempel, source yang sama kemudian di enhance tadi kemudian mengalami perubahan, bisa nggak? Bisa, ketika sumbernya itu diubah, itu langsung berubah, Pak. Oh, berarti sumber awal ini harus diubah dulu ya? Harus diubah dulu, baru. Karena kalau menggunakan sumber lama yang tetap diunggah Dian Sandi itu nggak akan nemu ya? Iya, saya udah mereplikasi codingnya Pak Rismond. Apa itu arti bahasa mereplikasi? Mereplikasi itu kayak mengkopas lah ya, memakai algoritmanya Pak Rismond dan sistem matematikanya, rumus matematikanya yang diimplementasikan ke dalam coding. Itu diuji dengan sampel dari Dian Sandi dan ternyata hasilnya sama aja, rusak. Oke, berarti file yang ditampilkan oleh Bang Rismond itu adalah file yang mengalami kerusakan juga ya? Benar. Oke, bahwa artinya ada file yang berbeda gitu ya, ada source file yang berbeda. Tapi apakah itu mengalami proses manipulasi data atau tidak, itu tentu bukan kapasitasnya topi merah lah ya. Tapi topi merah hanya menampilkan fakta-fakta. Ya. Benar. Oke, pertanyaan terakhir topi merah. Menurut kamu dari hasil penelitiannya Bang Rismond dari awal kemudian dia ubah yang tadinya dia bilang palsu 11.000 triliun %, sekarang dia bilang asli berdasarkan datanya dia, menurut Anda data itu konsisten nggak antara yang dulu dengan yang baru? Kalau dari uji saya dari coding-coding Pak Rismond itu sangat konsisten. Jadi masih sama hasilnya. Yang ditampilin di raket bersuara juga yang katanya ada lintasan merah, terus ada yang watermark dan emboss, itu ya sama sebenarnya, cuman source-nya yang berbeda. Jadi outputnya berbeda gitu. Berarti ada file yang berbeda? Ada file yang berbeda. I see. Berarti file yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda. Hasil yang berbeda. Nah,
Berarti belum tentu nih ya. Ini masih dugaan ya. Ya masih dugaan. Ini masih perkiraan. Berarti bisa saja yang ditampilkan di Rakyat Bersuara yang terbaru atau yang terakhir itu adalah bukan lagi source dari Dian Sandi. Iya. Source-nya dari mana ya? Ini yang perlu ya. Makanya saya kita kembalikan kepada masyarakat Indonesia, kepada para sahabat AGS untuk kemudian mengambil kesimpulan. Ya. Tapi disclaimer dari Topi Merah, dia tidak bisa menyimpulkan dan menjustifikasi itu ya. Ya. Oke. Apa harapanmu buat kasus ini? Apakah kasus ini perlu naik ke meja hijau ataukah cukup seperti apa yang harapanmu kepada kasus ini? Harapannya cepat selesai aja sih, Pak. Cepat selesai. Karena, ya. Balik lagi, Indonesia tuh negara yang terlalu banyak masalah. Iya. Masa selembar ijazah bikin gaduh republik bertahun-tahun gitu. Kayak gitu loh. Iya kan? Sampai ngebikin trending di mana-mana. Iya. Dan gini, sahabat AGS, satu-satunya ijazah di dunia, ini berulang kali saya sampaikan, satu-satunya ijazah di dunia yang dimiliki oleh seorang mantan presiden yang dipilih rakyat secara demokratis, bikin gaduh satu negara, bertahun-tahun bikin gaduh satu negara. Padahal sebenarnya kan simple ya. Ijazah itu seperti yang diminta oleh publik, diminta oleh masyarakat, ya tunjukin aja. Apa susahnya sih menunjukkan ijazah? Kan itu kan bukan ada rasa malu kita di situ ya. Itu kan prestasi akademik loh. Iya. Malah itu salah satu bentuk respect orang. Betul. Apalagi universitas sekelas Gajah Mada ya. Itu the center of excellence, salah satu the center of excellence. Oke, mungkin itu saja sahabat AGS. Kita terima kasih nih untuk bincang santai dengan sahabat kita Topi Merah, anak muda yang cerdas. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Abdul Ghafur Sangaji Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.